Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjuma'in, amma ba'd. Teman-temanku yang saya banggakan, kali ini mata pelajaran aswaja akan saya sampaikan melalui YouTube, karena kita di masa pandemi ini dianjurkan untuk daring, yaitu dalam jaringan. Oleh karena itu, mohon untuk dipersiapkan alat tulis, buku, dan pena, dan nanti mengenai apa yang saya jelaskan, poin-poin penting silakan untuk dicatat. Oke, kemarin sudah saya share mengenai KD, kompetensi dasar. Untuk hari ini saya akan menjelaskan 3 kompetensi dasar, yaitu yang pertama pandangan dan keyakinan NU tentang Islam, dan yang kedua menyebutkan dasar-dasar paham keagamaan NU, dan yang ketiga menjelaskan landasan sikap kemasyarakatan NU. Oke, teman-temanku sekalian, secara garis besar tema sekarang adalah nilai-nilai dasar Islam. Ini nilai-nilai dasar Islam. Oke, kita lanjut ke slide pertama. Pandangan dan keyakinan Nahdlatul Ulama tentang Islam. Perlu diketahui bahwasanya Nahdlatul Ulama bukanlah agama. Akan tetapi Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang menampung atau yang menaungi mereka-mereka yang menganut beberapa sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ijma serta kias. Teman-temanku sekalian, untuk poin pertama, Islam. Islam itu adalah agama yang berasal dari kata aslama yuslimu, yang artinya berserah diri. Lah, secara garis besar puncaknya Islam itu bermakna salam, yang artinya adalah damai. Lah, ini salam yang bermakna damai. Lah, orang yang menganut ajaran Islam atau menyembah Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu bernama Muslim. Jadi agamanya Islam, orang yang menganut Islam namanya Muslim. Kemudian Islam ini adalah agama pamungkas, agama terakhir, karena sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu juga ada agama namanya agama Samawi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan lain sebagainya. Pokok nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu mereka membawa agama Samawi. Mereka juga berseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lah, agama pamungkas yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad ini itu disebut agama Islam. Nabi Muhammad, digarisbawahi ya, Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman, nabi akhir dari beberapa nabi. Yang kita hafal adalah 25 nabi. Lah, jadi kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad itu namanya nabi palsu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ciri khas aswajah ialah jalan damai atau salam. Ini maksudnya adalah jalan damai terhadap apapun dan siapapun. Artinya tidak gampang menyalahkan, tidak gampang kisruh, tidak gampang bertengkar. Meskipun berbeda pendapat, meskipun berbeda pandangan, NU tetap mengambil jalan damai. Kemudian bukti realnya apa? Bukti real ialah saat ini, saat sholat dan pada saat tahiyat. Ketika kita tahiyat itu kita selalu memohonkan salam atau keselamatan kepada Kanjeng Nabi dan hamba Allah yang soleh. At-tahiyyat, bunyinya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alaika
ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu adalah bukti bahwasanya orang Islam itu mengambil jalan damai. Buktinya kita mendoakan mereka-mereka yang menyembah Allah, hamba Allah yang soleh. Kemudian poin terakhir, punya keyakinan yang teguh tanpa keraguan terhadap kebenaran Islam. Lah, orang NU, orang Aswaja An-Nahdiyah itu harus punya keyakinan bahwasanya agama yang mutlak benar adalah Islam. Nggak boleh ragu. Nah, seperti yang kita hafalkan ketika kecil, rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. Dan seterusnya. Itu kita nggak boleh ragu. Nah, kebanyakan dari mereka itu ada yang ragu. Masa sih manusia nanti ketika sudah hancur jasadnya kemudian dihidupkan lagi dan ada lagi, hidup lagi? Masa sih? Nah, mereka itu kadang-kadang menganut faham logika. Kalau dipikir ya memang kayaknya nggak mungkin. Tapi apa sih yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal kita sebenarnya adalah tidak ada dan kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pandangan dan keyakinan Nahdlatul Ulama tentang Islam. Lanjut ke slide berikutnya. Dasar-dasar paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Dasar-dasar paham keagamaan Nahdlatul Ulama disebutkan 3 hal berikut. Yang pertama, Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaan pada sumber ajaran Islam. 1. Al-Quran, 2. Sunnah, 3. Ijma, dan 4. Qiyas. Jadi teman-temanku sekalian, NU menganut dasar keagamaan itu ada beberapa. Yang pertama, intinya adalah sumber ajaran Islam yang dianut oleh NU adalah Al-Quran. Yang kedua, sunnah, ijma, dan qiyas. Oke, kita preteli satu-satu. Bahwasanya Al-Quran adalah Al-Quran itu wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukti realnya ya mushaf itulah. Itu sebagai sumber ajaran Islam. Jadi hukum apapun, permasalahan apapun di dunia itu kita pakai sumber Al-Quran. Referensi kita adalah Al-Quran. Terus yang kedua adalah sunnah. Sunnah atau hadis. Lah, hadis ini adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketetapan yang dimaksud adalah ketika ada sahabat yang melakukan sesuatu perbuatan di hadapan Rasulullah, tapi Rasulullah diam saja, tidak menegur juga tidak memerintahkan. Nah, itu adalah ketetapan. Kemudian di situ disebutkan ijma. Nah, ijma itu kesepakatan. Artinya setelah wafatnya Kanjeng Nabi itu kan sudah nggak ada hadis yang real. Nah, akan tetapi di situ ada ijma. Ijma itu kesepakatan. Kalau ada hukum mengenai sesuatu, itu sebagian besar ulama menyepakati apakah hal tersebut itu diwajibkan ataukah hal tersebut itu dilarang. Lah, ijma ini tentunya juga bersumber kepada kedua sumber yang pertama tadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu yang ijma. Kemudian yang qiyas. Qiyas itu menurut bahasa adalah ukuran atau perbandingan. Nah, kalau menurut istilah itu hukum yang terpakai dalam misalkan urusan A umpamanya ya, kita gunakan untuk urusan B karena dituntut oleh keperluan dan ada persamaannya. Misalkan miras, di Al-Quran disebutkan bahwasanya miras khomer yang memabukkan itu adalah haram.
Kemudian kita bandingkan dengan narkoba yang mana kandungannya adalah sama, yaitu memabukkan. Nah, itu adalah kias, perbandingan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lah, dalam memahami menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggunakan jalan pendekatan mazhab. Kita kemarin kelas 2 sudah belajar mengenai taklid dan ittiba. Lah, kita kan tidak bisa berijtihad sendiri, oleh karena itu kita harus bermadhab. Kita mengikut kepada mereka-mereka yang ahli di bidangnya. Lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang NU itu di bidang akidah mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, yang dimaksud dengan bidang akidah adalah mengenai keimanan, mencakup keimanan kepada Allah, malaikat, hari akhir, dan perkara-perkara gaib. Nah, kita mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian yang kedua, di bidang fikih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan madhab, salah satu dari madhab Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Mengenai hukum fikih itu adalah kayak sholat, puasa, haji, dan hukum-hukum lainnya. Itu kita mengikut salah satu dari 4 mazhab tersebut. Terus yang terakhir di bidang tasawuf kita mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali serta imam-imam yang lain. Lah, di bidang tasawuf ini yang menonjol adalah kita mengikut kedua ini, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Maksudnya Pak, di bidang tasawuf itu apa Pak? Lah, bidang tasawuf ini adalah hal-hal yang mengenai hati. Jadi apapun yang mengenai hati dan hubungan kita dengan Allah secara langsung itu adalah bidang tasawuf. Kita mengikuti 2 imam tersebut. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian atau berpendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Jadi Nahdlatul Ulama itu memandang bahwasanya manusia lahir itu ya sebagai manusia. Manusia lahir itu dalam keadaan fitri atau suci. Jadi jika saat manusia tersebut berkembang, pada saat berkembangnya manusia kan ada beberapa faktor sosial yang mempengaruhi dia. Nah, lantas kemudian saat besar banyak yang nyeleweng, saat besar pergaulan bebas dan lain sebagainya. Lah, Nahdlatul Ulama memandang bahwasanya mereka itu sebenarnya adalah manusia yang fitri, yang suci, yang perlu untuk disempurnakan. Nah, jika mereka nyeleweng ya disempurnakan. Karena Nahdlatul Ulama punya prinsip jangan sampai untuk mengkafirkan orang lain. Nah, tambahan juga bahwasanya Nahdlatul Ulama itu ketika ada orang yang berbuat dosa itu tidak langsung menuduh bahwasanya oh kau kafir, kau keluar dari Islam. Tidak, tapi Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan. Nah, menyempurnakan apa-apa yang belum dimiliki ia, menyempurnakan kekurangan ia. Nah, itu adalah pendirian Nahdlatul Ulama. Nah, kita lanjut ke slide ini berikutnya. Landasan sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama serta perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Di situ disebutkan ada 4 poin. Yang pertama adalah sikap tawasud dan iktidal. Sikap tawasud dan iktidal itu artinya tengah-tengah atau biasa kita sebut dengan adil. Jadi tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan. Artinya ketika kita diberi uang, kita sebenarnya posisi di tengah, akan tetapi ketika kita diberi uang kita condong ke orang yang memberi uang tadi. Lah, itu tidak boleh. Ini adalah sikap berpikir kemasyarakatan NU ini. Harus tawasud,
adil, tengah. Kemudian yang kedua adalah tasamuh atau toleransi. Lah kita di Indonesia hidup dengan berbagai macam agama, maka kita harus toleransi. Jangan kok langsung misalkan sampean bertemu dengan orang Kristen, di depannya kalian bilang, "Oh, kafir kamu, kafir kamu." Nah, nggak boleh. Karena Munas Alim Ulama ya beberapa tahun kemarin itu NU sudah memutuskan bahwasanya ketika menyebut mereka orang yang menyembah orang Kristen dan lain sebagainya itu dengan sebutan non muslim, jangan langsung disebut oh kafir kamu, nggak boleh. Kita harus mempunyai rasa toleransi. Nah, kemudian dan lain sebagainya, pokok hal-hal yang mengenai furu atau cabang, misalkan tahlilan apa enggak, kunut apa enggak, wiritan apa enggak, lah itu kita harus mempunyai rasa toleransi, jangan kok merasa benar sendiri. Nah, itu adalah sikap tasamuh yang harus dimiliki oleh warga Nahdiyin. Kemudian yang ketiga adalah sifat tawazun atau artinya adalah seimbang. Artinya adalah kita harus menyerasikan khidmat kepada Allah yang pertama dan khidmat kepada sesama manusia serta kepada lingkungan. Harus diserasikan. Jangan kok khidmat kepada Allah saja tapi hubungan kalian dengan manusia itu berbanding terbalik. Sama Allah baik, sama manusia benci dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Kita harus seimbang. Kemudian yang keempat adalah sikap amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu sikap yang selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik. Sampai punya sikap amar ma'ruf nahi mungkar itu secara garis besarnya itu sampean memberikan contoh. Nah, kalau kita ya semisal bertemu dengan teman yang mendem atau minuman keras itu, apakah kita harus langsung menjustis atau menuduh mereka, oh ngawur kamu, mendem sekolah mendem terus sampean buang minuman keras. Nah, bisa jadi itu akan mengakibatkan sampean yang malah menjadi korban, akan dibunuh bisa jadi karena mereka kan hilang akalnya. Nah, maka sikap kalian amar ma'rufnya ya perlihatkan kebaikan kalian kepada mereka, maka lama-lama mereka akan sadar sendiri dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 sikap ini harus dipegang teguh oleh para nahdiyin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf, ada kurangnya insyaallah akan saya perbaiki, dan ini adalah pertama kali saya membuat video dengan cara halus seperti inilah, pelajaran membuat video kayak gini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.